Ketua Harian Dewan Energi Nasional atau DEN sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan presiden tentang Komite Pelaksana Energi Nuklir atau KP2N. Aturan ini akan menjadi landasan untuk percepatan operasional pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN yang rencananya ditargetkan pada 2032 mendatang. Menurut Bahlil, penyusunan Raperpres KP2N maksud kami telah dilakukan termasuk sosialisasi dan eksekusi rencana terkait PLTN. Langkah pemerintah untuk mempercepat operasional PLTN ini juga sejalan dengan komitmen untuk mendukung transisi energi menuju net zero emission pada tahun 2060, serta menjadi solusi pemerintah dalam menurunkan biaya produksi listrik. Pada tahap awal, pemerintah akan membangun PLTN dengan kapasitas skala kecil atau sekitar 250 hingga 500 megawatt. Namun pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan skala produksi lebih besar lagi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menargetkan Indonesia akan terbebas dari impor solar pada tahun 2026 mendatang. Optimisme ini didukung dengan langkah pemerintah yang akan menggenjot program mandatori biodiesel hingga 50% atau B50 pada 2026 mendatang. Bahlil menyatakan pada Januari 2025 mendatang, pemerintah secara bertahap akan memulai terlebih dahulu pelaksanaan mandatori biodiesel 40% atau B40. Setelah itu, pemerintah akan meningkatkannya kembali menjadi B50 pada tahun berikutnya. Seiring dengan upaya mendorong program mandatori biodiesel hingga 50% ke depan, Bahlil mengaku pemerintah berpotensi tidak akan impor solar lagi ke depannya. Sementara mengutip data dari Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023, total impor produk PPM Indonesia pada 2023 mencapai 26,897 juta kiloliter dan jumlah ini turun 964 ribu kiloliter dari realisasi 27,861 juta kiloliter pada 2022 lalu. Berdasarkan data tersebut, penurunan impor signifikan terlihat untuk jenis Aftur, bensin RON 92 atau setara BBM Pertamax, serta HOMC hingga solar atau gasolil. PT PLN Persero terus berupaya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui pertumbuhan penjualan listrik. Bahkan hingga akhir tahun mendatang, PLN optimistis penjualan listrik perusahaan dapat mencapai 307,23 terawatt-hour. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyatakan target penjualan listrik yang diterapkan perusahaan di dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan atau RKAP 2024 sejatinya hanya sebesar 299,99 terawatt-hour. Namun pihaknya memproyeksikan penjualan hingga akhir tahun diperkirakan dapat meningkat lebih tinggi lagi. Menurut Darmawan, jika penjualan listrik terus bertumbuh, harapannya kondisi keuangan perusahaan bisa semakin kuat. Hingga Oktober 2024, kinerja penjualan listrik tercatat tumbuh sebesar 16,36 terawatt-hours atau lebih tinggi 6,88% dari target awal PLN di RKAP 2024. Pada tahun 2025, PLN juga menargetkan penjualan listrik perusahaan bisa lanjut melesat menjadi 327,7 terawatt-hour. Target penjualan listrik yang dipatok perusahaan ini disusun sejalan dengan ekspektasi pemerintah terkait peluang pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Ya, demikian informasi seputar energi. Selanjutnya langsung saja kita simak bersama pembukaan perdagangan saham pada sesi 1 di pagi hari ini dalam Breaking News CNBC Indonesia. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Bersama-sama kita akan melihat posisi IHSG di pembukaan peragangan di sesi 1 di pagi hari ini.
Jika kita lihat IHSG di peragaan hari ini dibuka di teritori positif dengan penguatan hampir 1% di 0,88%, bahkan tadi sempat menyentuh 0,9%, dan saat ini posisi IHSG berada di 7.102, bahkan sekarang berada di 7.114,44. Mengamati pergerakan indeks harga saham gabungan yang kalau kita lihat ditutup merana pada perdagangan di hari kemarin dan juga kalau kita lihat terkoreksi dan berada di level 7 ribuan. IHSG ditutup terkoreksi 0,9% di posisi 7.046,99. Dan kalau kita lihat IHSG sebetulnya di perayaan kemarin sempat berada di zona penguatan atau menguat terbatas di sesi 1, namun menjelang berakhirnya sesi 1 IHSG kemudian berbalik arah ke teritori negatif. Kemudian di sesi kedua IHSG juga semakin terkoreksi dan koreksinya hampir menyentuh level 1%. Dan kini kita lihat bagaimana pergerakan indeks secara sektoral. Kita lihat sektor finansial menguat hampir 1% di 0,99%, lalu consumer primer menguat 0,58%, consumer non primer menguat 1%, perindustrian menguat 0,44%. Kita lihat lagi indeks sektoral selanjutnya. Sektor energi menguat 0,74%, bahan baku menguat 0,98%, infrastruktur menguat 0,73%, properti dan real estate menguat 0,43%. Lalu kemudian sektor teknologi menguat di atas 1%, penguatannya cukup signifikan, masih berada di 1,23%. Lalu kita lihat ada transportasi dan logistik melemah 0,13% dan kesehatan melemah 0,13%. Ya, mayoritas indeks di perdagangan di pagi hari ini berada di teritori positif. Kita sama-sama akan lihat bagaimana pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini. Kita nantikan sampai dengan penutupan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Dan kini kita lihat untuk rupiah. Ya, rupiah saat ini berada di zona pelemahan, rupiah berada di 15.930 rupiah per dolar Amerika Serikat, melemah 0,22%. Ya, dan terhadap Singapura dolar rupiah juga melemah 0,05%, terhadap yen Jepang rupiah melemah 0,02%, dan terhadap euro Eropa rupiah juga melemah 0,09%. Ya, demikian breaking news CNBC Indonesia. Kita kembali ke Squawk Box. Ya, pemirsa, kini kami akan sampaikan informasi mancanegara dalam Worldwide. Ya, Amerika Serikat memastikan akan mengirim bantuan militer ke Ukraina senilai 725 juta dolar Amerika. Bantuan tersebut berupa rudal, amunisi, ranjau anti personel, dan senjata lainnya. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan bantuan militer ini akan dikirimkan sebelum Presiden Joe Biden sebelum lengser pada bulan Januari 2025. Blinken merinci bantuan tersebut juga akan mencakup rudal Stinger, amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, drone, dan ranjau darat. Selain Amerika Serikat, Jerman juga dilaporkan akan memberi bantuan dana militer kepada Ukraina pada Desember ini. Bantuan tersebut senilai 683 juta dolar Amerika atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Hal tersebut diumumkan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz saat berkunjung ke Ukraina Senin kemarin. Scholz juga mengatakan bantuan dana militer tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan Jerman kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon tampaknya tidak mengurungkan serangan mematikan Israel. Sejak kesepakatan gencatan senjata minggu lalu, Israel telah menewaskan 11 orang termasuk seorang perwira keamanan negara. Terbaru, Israel melancarkan serangan udara ke Lebanon pada Senin kemarin dan menewaskan 2 orang. Sebagai balasan, Hizbullah pun melancarkan serangan terhadap posisi militer Israel. Kemudian Israel menanggapi dengan serangan serangkaian udara yang menewaskan sedikitnya 9 orang. Hizbullah mengatakan pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata meliputi serangan udara mematikan di seluruh Lebanon, penembakan terhadap warga sipil di selatan, dan penembakan drone dan jet di wilayah udara Lebanon, termasuk di atas ibu kota Beirut. Serangan militer Israel menewaskan 25 warga Palestina di Gaza usai mengebom seluruh wilayah dan meledakkan rumah-rumah di wilayah utara.
Mengutip dari Reuters, serangan bom bertubi-tubi ke perumahan di Gaza Utara itu terjadi sepanjang malam. Penduduk mengatakan militer negara Zionis telah meledakkan rumah di wilayah Gaza Utara, Jabalia, Beit Lahia, dan Beit Hanuni. Militer Israel menjatuhkan bom dengan menggunakan pesawat nirawak atau drone. Warga Palestina menyebut operasi Israel di tepi utara wilayah Gaza adalah bagian dari rencana untuk mengusir orang-orang melalui evakuasi paksa atau mengosongkan wilayah tersebut. Di Camp Nusairat di Gaza Tengah, serangan udara Israel menewaskan 6 orang di sebuah rumah dan serangan lainnya menewaskan 3 orang di sebuah rumah di Gaza City. 2 anak tewas ketika sebuah rudal menghantam perkemahan tenda di Khan Yunis di jalur Gaza Selatan, sementara 4 orang lainnya tewas dalam serangan di Rafah. Kemudian ada 10 warga Palestina lagi yang tewas pada Senin ini sehingga korban tewas total sejak pekan lalu bertambah total 25 sepanjang akhir pekan hingga awal pekan ini. Sementara itu militer Israel mengklaim telah menewaskan ratusan anggota Hamas di sana setelah lebih dari 1 tahun agresi di Gaza. Amerika Serikat mengerahkan kapal-kapal penghancur militernya untuk merespon rentetan serangan kelompok Hutsi yang melanda area perairan Teluk Aden. Hutsi yang bermarkas di Yaman ini sebelumnya menyerang kapal-kapal niaga yang juga kapal militer Amerika Serikat yang berlayar di perairan strategis tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dalam pernyataannya seperti dilansir Al Arabiya menyebut 2 kapal perang Amerika Serikat, yakni USS Stockdale dan USS Okan, telah berhasil mengalahkan sejumlah senjata yang diluncurkan Hutsi saat transit di Teluk Aden pada 30 November hingga 1 Desember. Menurut laporan Associated Press bahwa 2 kapal perangnya telah menembak jatuh 7 rudal dan drone yang diluncurkan Hutsi ke arah kapal-kapal perang Amerika Serikat dan 3 kapal niaga berbendera Amerika Serikat yang berlayar melintasi Teluk Aden. CENTCOM menjelaskan bahwa kapal-kapal penghancur militer itu dikerahkan untuk mengawal 3 kapal niaga yang dimiliki, dioperasikan dan berbendera Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, CENTCOM menyatakan tidak ada kapal atau personel yang mengklaim atau mengalami luka-luka dalam serangkaian atau serangan Hutsi tersebut. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita dalam program Squawk Box. Terus saksikan CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com dan Transvision Channel 805. Serta di siaran TV digital seluruh wilayah Indonesia. Khusus wilayah Jabodetabek kami hadir di channel Free to Air 41. Saya Sinta Zahara, CNBC Indonesia Beyond Business.